Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3851. Jess jatuh kembali ke kursinya setelah wajahnya ditampar. Jejak telapak tangan merah cerah dapat terlihat jelas di wajahnya, yang berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Aku akan memberitahumu ini sekarang. Aku tidak peduli siapa kamu. Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Jika tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku pria yang memegang kata-kataku. Harvey mengarahkan senjatanya ke orang-orang di sampingnya. Dengan siapa? Orang-orang tidak berguna ini. Jess secara naluriah menoleh. Julian memahami isyarat itu dan dengan santai menurunkan pria berjas yang tersisa dengan senyum celaka. Pimpinan dari pasukan Sentries of York pasti memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Namun, Julian terus-menerus dibayangi oleh Vince atau Queenie selama waktunya bersama York di Hong Kong. Setelah datang ke Blackburn City, dia secara alami mulai menunjukkan taringnya. Jess tidak menyangka anak buahnya sendiri akan jatuh begitu cepat. Matanya terus berkedut. Tapi dia masih tidak mau menyerah. Jadi bagaimana jika kamu pandai bertarung? Bajingan. Terus, biarkan aku menelepon jika kamu berani. Anda akan mati dalam hitungan detik. Kamu ingin menelepon seseorang. Harvey tersenyum sebelum melirik Irene. Bawa Ellen ke rumah sakit terdekat di sekitar sini. Kami akan segera ke sana. Harvey lalu menepuk wajah Jess. Bagus. Karena kamu begitu percaya diri. Aku akan memberimu kesempatan. Julian dan aku akan menunggumu di pantai selama setengah jam. Panggil siapapun yang kamu inginkan. Jika kamu berhasil membuatku takut, aku akan mematahkan setiap anggota tubuhku tanpa perlu kamu melakukan apapun. Tapi, kamu akan tamat jika kamu tidak bisa. Harvey menamparkan Jess sebelum pergi bersama Julian dan yang lainnya. Jess dan yang lainnya benar-benar terpana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria sombong di Blackburn City. Apapun alasannya, Harvey berani melawan seseorang dari keluarga Lee. Ini saja sudah jauh di luar pemahaman semua orang. Setengah jam kemudian, Jess terhuyung-huyung dan berseru. Dapatkan saya semua orang sekarang. Jika orang itu tidak mati hari ini, aku akan menjadi pelayannya. Seorang bawahan perlahan berjalan ke depan. Tuan Muda Lee, haruskah kita memanggil polisi dan mengunci orang-orang itu? Kita bisa menangani mereka sesuka kita nanti. Memanggil polisi. Jess tertawa kecil sebelum menamparkan bawahan itu. Apa yang kau katakan? Mengapa saya melakukan itu? Itu hanya memalukan. Kita akan memudahkan bajingan itu jika kita memanggil polisi. Saya ingin semua orang di sini. Aku ingin bajingan itu tahu apa yang akan terjadi jika dia melawanku. Dia akan segera tahu bahwa dia bukan apa-apa dibandingkan dengan orang-orang dari keluarga Moreno, keluarga Lee, dan keluarga Cobb. Orang lain tidak punya hak untuk mengeluarkan suara. Jess bukan tuan muda terbaik di keluarganya. Tapi gelarnya saja sudah cukup baginya untuk pamer. Dia tidak pernah menderita kerugian sejak dia masih muda. Untuk waktu yang lama. Yang disebut tuan muda yang bepergian ke sini dari luar negeri semuanya dihancurkan olehnya. Mengapa dia takut pada siapapun? Kesombongan Harvey cukup membuat Jess mendidih karena marah. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika Harvey tidak mati untuk ini. Bab 3852. Harvey menggigit buahnya sambil dengan tenang menunggu kedatangan Jess. Saya punya informasi Jess di sini. Sir York. Julian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Harvey beberapa dokumen di dalamnya. Dia bukan tuan muda peringkat teratas dari salah satu keluarga besar Laut Selatan.
tapi dia memiliki sedikit otoritas dalam keluarga Lee. Dia bukan seseorang yang ditanggapi semua orang di Blackburn City, tapi dia punya banyak teman di dunia bawah. Kita mungkin akan sedikit menderita jika hanya kita berdua. Haruskah kita meminta bantuan? Tentu saja. Julian cukup khawatir Harvey membiarkan Jess kabur. Dia bisa bertarung, tetapi dia percaya bahwa dia dan Harvey kalah jumlah. Jika Jess membawa 1.000 orang ke sini, mereka akan sangat dirugikan. Harvey dengan santai membuang kulit buahnya ke tempat sampah, lalu menyekat tangannya dengan tisu basah sambil tersenyum tipis. Tidak dibutuhkan. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di tempat ini jika aku membutuhkan lebih banyak orang untuk menangani anak kecil seperti Jess? Aku tidak bisa mendukung Katie seperti ini. Julian terkejut. Mengesankan. Sir York, saya akhirnya mengerti mengapa Vince tidak bisa mengalahkan Anda sebelumnya. Jika Vince berada dalam situasi yang sama, dia akan membuat rencana demi rencana untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dia berhati-hati, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Orang-orang secara alami akan memandang rendah seseorang seperti itu. Harvey menatap Julian dengan tenang untuk menghentikan Julian melanjutkan percakapan. Vroom. Beberapa mobil muncul kurang dari 30 menit kemudian. Putaran mesin mereka yang ganas bisa terdengar, membual tentang kemarahan dan dominasi. Land Cruisers, Range Rover, G-Wagon, Rolls-Royce culinan. Setiap SUV mewah hadir. Debu memenuhi seluruh udara saat roda mobil berputar dengan cepat. Mereka yang mengenal Jess semuanya adalah tuan muda kota Blackburn. Orang-orang ini tidak memiliki bakat lain kecuali berkerumun dan pamer. Sebagian besar dari mereka memiliki sekelompok wanita berpakaian minim dengan pakaian ketat yang menempel di tubuh mereka. Mereka pikir itu akan memalukan jika mereka tidak memiliki wanita cantik bersama mereka ketika mereka berada di saat-saat genting untuk menghancurkan yang lemah. Mereka juga bersenjata lengkap. Mereka memiliki senjata seperti pipa baja, tongkat golf, tongkat kayu, dan pisau semangka. Jumlahnya hampir 500. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Mereka mengepung Harvey dan Julian sepenuhnya sementara mereka membuat pandangan mengancam di depan mereka. Lagi pula Jess cukup kompeten. Cukup mengesankan bahwa dia bisa menyebut ini. Orang-orang di sini untuk mendukungnya hanya dalam waktu setengah jam. Setelah menambal lukanya, Jess berjalan keluar bersama banyak orangnya. Begitu dia melihat mobil dan pendukungnya, dia langsung lupa bagaimana Harvey telah mempermalukannya di klub beberapa saat yang lalu. Egonya meroket, dan bibirnya membentuk senyum puas. Dia menyalakan cerutu mahal dan mengembuskan beberapa kepulan asap. Lalu melambai ke Tuan Muda. Saudara-saudaraku, Tuan Muda Lee, seru 200 orang serempak. Jess menegakkan punggungnya. Wajahnya cerah. Dia merasa bahwa dia adalah raja dunia saat ini. Banyak wanita cantik di kerumunan menatap Jess dengan mata penuh kekaguman dan kegilaan. Di mata mereka, ini adalah pria sejati. Jess memegang cerutunya dan maju beberapa langkah. Dia menatap Harvey dan Julian dengan jijik. Harvey, kan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bab 3853. Harvey tersenyum tenang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jess terkekeh dingin. Berlutut dan akui bahwa kamu salah. Lalu patahkan setiap lenganmu. Bawa kedua wanita yang pergi ke tempat tidurku. Saya akan bermain dengan mereka selama 3 hari penuh. Saat aku bahagia, aku akan melepaskanmu. Harvey menyipitkan matanya. Aku memutuskan untuk mematahkan setiap anggota tubuhmu. Anda tidak akan pernah berdiri kembali lagi. Kamu sebaiknya tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Harvey. Jess sangat marah. Dia merasa sangat terhina ketika Harvey menantangnya di depan 500 orangnya. Cukup pamer di depanku. Atau Tuhan bahkan tidak akan bisa menyelamatkanmu.
Aku akan memastikannya. Orangmu bisa bertarung. Tapi bisakah dia melawan 500 orang? Dia akan mati kelelahan. Julian mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya. Seperti yang dikatakan Jess, Julian akan benar-benar kelelahan meski ke-500 orang itu semuanya. Untuk berlutut dan membiarkannya menamparkan mereka. Apalagi melawan orang-orang yang semuanya sudah siap untuk berperang. Jika semua yang kamu miliki adalah ini. Harvey dengan tenang melihat sekelilingnya. Anggota tubuhmu mungkin sudah habis. Kamu bajingan. Apa hakmu untuk pamer? Harvey. Kamu akan segera tahu apa yang terjadi ketika kamu melewatiku. Benar-benar sekarang. Harvey tertawa dingin. Yang kulakukan hanyalah menamparmu beberapa kali dan membuatmu tetap di tanah. Kamu masih berbicara kembali. Jess mengertakkan gigi. Sepupuku akan segera tiba di sini. Saya ingin melihat Anda tetap seperti ini ketika Anda bertemu dengannya segera. Jess benar-benar marah. Dia meminta seseorang untuk menyelidiki Harvey. Dan berhasil mengetahui tentang catatan masuk Harvey. Beraninya sekelompok turis di sini melawan kita. Sungguh lelucon. Apakah mereka tidak tahu malu? Harvey tersenyum. Tenang seperti biasanya. Apakah begitu? Saya harus melihat betapa mengesankannya sepupu Anda sekarang. Kami akan melihat apakah dia bisa menakut-nakuti saya. Vroom. Suara mesin mobil yang keras terdengar dari jauh. 8 Land Rover yang diperpanjang perlahan melaju. Itu adalah pemandangan yang sangat dominan. Kerumunan terbelah dua saat mobil mendekati Jess dan yang lainnya. Sekitar 50 pria kuat melompat keluar dari mobil. Ekspresi mereka begitu galak sehingga bisa menakuti seseorang sampai mati. Dibandingkan dengan teman-teman Jess yang tampak kurang ajar. Orang-orang ini benar-benar petarung profesional. Setiap dari mereka memancarkan aura yang cukup untuk membuat puluhan orang terlempar. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berjas putih keluar dari mobil paling tengah. Kepalanya ditutupi perban, dan wajahnya tampak menyedihkan. Ada seorang wanita dengan setelan kulit di belakangnya, yang kepalanya tertunduk sepanjang waktu. Orang itu tidak lain adalah fans sendiri. Bahkan dengan perban melilit kepalanya, aura yang tinggi dan perkasa masih bisa dirasakan pada dirinya. Orang-orang yang menghalangi jalannya langsung minggir karena ketakutan. Kamu akhirnya di sini, fans. Setelah mendapat beberapa jahitan di rumah sakit, fans segera datang menyelamatkan Jess. Saat ini, dia belum melihat Harvey. Mata Jess berbinar seketika setelah melihat fans. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menyambut yang terakhir. Bab 3854. Waktu yang tepat. Turis bodoh menantang otoritas saya. Dia bahkan memukulku barusan. Dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa hanya karena dia memiliki pengawal yang cakap. Dia tidak hanya menyuruh saya memanggil orang ke sini. Dia juga mengancam akan mematahkan semua anggota tubuh saya. Aku memberitahu pria itu fans Tov sepupuku. Dan bahwa kamu didukung oleh aliansi seni bela diri kota Blackburn. Tapi dia bilang dia tidak peduli. Jess dengan cepat mengipasi api. Dia ingin Harvey dibunuh secepat mungkin. Jess memanggil fans ke sini karena aliansi seni bela diri kota Blackburn melindungi fans. Pengawal fans semuanya adalah petarung profesional. Orang biasa tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Tidak peduli seberapa kuat Harvey dan pengawalnya. Tidak mungkin dia memiliki kesempatan melawan bawahan fans. Jess yakin Harvey sudah tamat. Para wanita cantik dipenuhi dengan semangat membara setelah melihat kedatangan fans. Apa yang akan dilakukan Harvey dengan semua orang ini di sini? Mereka menatap Harvey dengan bangga. Dia sudah selesai. Orang bodoh yang sombong ini sudah selesai. Dia akan membayar untuk bertindak tinggi dan perkasa di depan Tuan Mudali. Seorang turis seperti dia tidak memiliki peluang melawan Tuan Mudali. Apakah begitu?
Wajah fans terlihat dingin setelah mendengar kata-kata sepupunya. Dia sedang mencari tempat untuk curhat setelah Harvey mempermalukannya. Jadi ini adalah kesempatan yang sempurna. Seorang turis menantang sepupuku, katanya setelah tertawa dingin. Apakah dia tidak tahu bahwa dia harus berlutut di Blackburn City? Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia bahkan tidak mengerti itu. Tapi dia datang untukmu. Apakah dia memiliki keinginan mati? Aku akan segera mengajarinya untuk menunjukkan rasa hormat. Aura dominan fans terlihat jelas bagi semua orang. Siapa di antara kalian yang melakukan ini? Keluar dari sini. Ya, Harvey menyilangkan lengannya. Wajahnya tenang. Apakah kamu menentangnya? Fans, Jess dan yang lainnya membeku. Lalu memandang Harvey dengan sangat tidak percaya. Dari mana turis ini mendapatkan semua keberanian ini? Beraninya dia melawan fans seperti ini. Apakah dia tahu siapa dia? Dia memiliki keinginan untuk mati. Kesombongan dan ketidaktahuan Harvey sudah cukup membuat orang-orang di sekitarnya semakin mencemoohnya. Mereka tidak tahu seberapa kuat Harvey. Tetapi mereka tahu bahwa Harvey sudah tamat jika dia tidak tahu bahwa dia bukan tandingan kekuatan lokal. Jess terkekeh dingin. Dia dengan cepat mengirim SMS hanya untuk memastikan bahwa nasib Harvey sudah ditentukan. Wanita cantik itu mengejek dan memelototi Harvey. Mereka percaya bahwa orang bodoh di depan mereka akan mati tanpa mengetahui alasannya. Bajingan, beraninya Anda memprovokasi saya dan Tuan Mudali. Anda pasti menginginkan kematian. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak peduli jika kamu adalah raja dunia. Aku akan membunuhmu. Fans benar-benar marah. Dia mengambil langkah maju untuk melihat lebih dekat pria di depannya. Dia akhirnya melepas perbannya untuk melihat dengan benar. Fans yang tinggi dan perkasa langsung gemetar setelahnya. Pikirannya langsung kosong begitu dia melihat wajah Harvey. Dia tidak menyangka turis itu benar-benar orang yang sama yang tidak menghormatinya sebelumnya. Bab 3855. Fans telah dihancurkan sepenuhnya di Marina Bay Clubhouse. Sementara pengawal pribadinya dilumpuhkan oleh satu tamparan. Dia tahu betapa menakutkannya Harvey sebenarnya. Dia berencana mencari seseorang untuk mendukungnya setelah beberapa hari. Dia menginginkan beberapa petarung ahli di sisinya sebelum dia menghadapi Harvey lagi. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Harvey di sini. Dibandingkan dengan Harvey, bawahan fans hanyalah segera. Tenggorokan fans menjadi kering. Tuan York, tubuhnya hampir menyerah. Dia akan berlutut pada saat itu. Rasa sakit yang tajam masih tersisa di kepalanya. Pengawal pribadinya, Zora, langsung membeku begitu melihat Harvey. Dia bahkan tidak berani melawannya sama sekali. Itu dia, fans. Dia Harvey York. Aku menyelidikinya sebelumnya. Dia hanya turis dari negara H. Jess menunjuk Harvey dengan senyum pahit. Bajingan itu menamparkan wajahku dan menghancurkan bisnisku. Jess mengertakkan gigi. Wajahnya merah padam. Berharap fans akan membela dirinya. Itu benar. Saya melakukan semua yang dikatakan Tuan Mudali. Apakah Anda menentang itu? Harvey bertanya dengan tenang. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Harvey. Para wanita cantik itu memiliki ekspresi mengejek saat mereka memelototi Harvey. Orang luar ini agak terlalu sombong. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Apakah dia tidak mengerti bahwa dia harus menyerah sekarang? Jess terkekeh dingin. Berlututlah. Bajingan. Apakah kamu ingin fans marah atau semacamnya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Akan sangat buruk bagimu jika dia melakukannya. Saya orang yang murah hati. Paling-paling, aku hanya akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Tapi sepupuku berbeda. Tidak hanya dia akan melumpuhkanmu sepenuhnya. Dia juga akan membunuh seluruh keluargamu.
Dia akan menggali leluhurmu dari kuburan mereka hanya untuk membakar mereka sampai garing. Semua orang yang berhubungan denganmu akan menderita karena apa yang terjadi hari ini. Kamu sudah selesai. Nak, nasibmu sudah ditentukan. Jess memasang tampang arogan di wajahnya. Dia sudah berfantasi tentang Harvey yang dipaksa jatuh. Dengan dia menamparkan Harvey dengan marah. Cukup, diam. Fans sadar pada saat itu juga. Dia tidak ragu-ragu saat mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Jess. Tamparan. Jess terhuyung mundur beberapa langkah dan menutupi wajahnya. Benar-benar terpana. Semua orang memandang fans dengan aneh. Jess kaget dan menatap fans juga. Dia tidak tahu mengapa dia ditampar sama sekali. Saat ini, fans sangat ingin mencekik Jess. Dia bisa melawan siapapun. Namun, dia menemukan pria yang menginjak-injak saya. Lebih penting lagi, fans tahu bahwa dia benar-benar kalah dari Harvey. Melawan Harvey berarti kematian. Dia ingin membalas dendam setelah beberapa waktu berlalu. Tetapi Jess berhasil membuatnya menjadi sorotan sekali lagi. Fans hampir menangis. Aku seharusnya tidak datang. Apa kamu tuli? Harvey memberi mereka ekspresi main-main. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. CEO Toph. Apakah Anda menentang apa yang saya lakukan sekarang? Bab 3856. Fans Toph masih bisa merasakan kepalanya sedikit sakit. Tubuhnya secara naluriah bergetar begitu dia mendengar kata-kata Harvey York. Tentu saja tidak. Dia memang punya pendapat tentang ini. Tetapi, jelas tidak saat ini. Bahkan jika dia ingin balas dendam, itu akan terjadi di kesempatan lain. Dia akan benar-benar idiot jika dia masih melawan Harvey. Bahkan ketika dia tahu dia benar-benar kalah. Itulah mengapa fans menyerah secepat mungkin. Tidak, semua orang membeku setelah mendengar kata-kata fans. Semuanya menjadi lamban dalam sekejap. Sulit dipercaya bahwa kekuatan lokal yang bisa menginjak-injak siapapun akan menyerah begitu saja. Ini tidak terbayangkan. Para wanita cantik menghentakkan kaki mereka karena marah. Beberapa dari mereka bahkan menamparkan wajah mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Saat berikutnya, Harvey berjalan menuju fans. Berlutut, jelas. Dia sama sekali tidak berencana melepaskan fans. Fans tidak hanya mencoba memaksakan tangannya pada Katie Cox, tetapi dia juga tampak mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya segera setelah keluar dari rumah sakit. Beruntung Harvey berhasil menjadi orang yang diincarnya. Jika itu adalah turis lain, mereka pasti sudah berada 6 kaki di bawah tanah. Harvey memutuskan untuk tidak membiarkan fans lolos dengan mudah. Dia ingin memberi fans pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata itu. Tepat ketika seseorang hendak berteriak pada Harvey. Wajah fans berkedut. Meskipun dia ragu-ragu, dia tidak punya pilihan lain selain berlutut. Untung dia tahu kapan harus berhenti. Lagi pula dia sudah menyerah di depan Harvey sekali. Setelah mengetahui dia bukan tandingan Harvey, bagaimana jika dia harus berlutut untuk menyelamatkan kulitnya sendiri? Yang mengatakan, ini benar-benar mengejutkan semua orang di sini. Krong, suara berderak keras terdengar di kepala semua orang. Bukan hanya Jess Lee. Semua orang merasa seperti disambar petir pada saat itu. Fans berlutut. Kekuatan lokal dengan latar belakang yang menakutkan berlutut hanya karena Harvey berkata begitu. Bagaimana ini mungkin? Semua orang merasa lamban. Pada titik ini, mereka tidak tahu apakah mereka sedang menonton film atau bermimpi. Julian York tertawa kecil, seperti yang diharapkan dari Sir York. Dia bahkan tidak perlu memanggil siapapun untuk menangani sampah seperti Jess. Orang bodoh yang dungu di sini sudah diurus olehnya. Pada titik ini, pria itu sudah trauma. Berlutut dengan punggung lurus, kata Harvey dengan tenang.
Fans tahu apa yang akan dilakukan Harvey. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menurut. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah fans, menyebabkan tubuhnya bergoyang. Kamu di sini untuk membela sepupumu. Fans menggertakkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tamparan. Kamu hanya melawan turis atau apa? Fans memiringkan kepalanya ke bawah. Tamparan. Apakah kamu sudah lupa apa yang kukatakan padamu di Marina Bay Clubhouse? Fans tetap diam. Karena kamu patuh. Aku akan memberimu kesempatan. Harvey menepuk wajah fans. Ketika saya melihat Anda mengambil keuntungan dari orang lain kali. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Saya mengerti. Saya mengerti. Fans hanya bisa mengangguk bahkan ketika dia benar-benar merasa sangat kesal. Bab 3857. Kerumunan terdiam setelah melihat pemandangan itu. Tubuh mereka sesekali bergetar sementara mereka semua membeku di tempat. Mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan mereka. Jessie juga merasa sangat lamban. Rasanya seperti mereka hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setelah menepuk wajah fans Toph, Harvey York menunjukkan senyum tipis di hadapan Jess. Sepertinya sepupumu di sini tidak akan bisa membelamu. Bahkan dia tidak cukup untuk membuatku takut. Katakan padanya untuk berdiri. Lihat apakah dia berani melakukan itu tanpa izin saya. Jess dan yang lainnya merasa kering. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menanggapi Harvey. Dia tahu bahwa dia akan berubah menjadi lelucon terbesar Blackburn City jika dia tidak dapat memperoleh kembali reputasinya saat itu juga. Harvey menyeka jarinya dengan tisu sebelum melirik Jess. Kalian sepupu sama saja. Anda ingin memanfaatkan Nona Cobb dan sebagian dari Nona Moreno. Aku sudah merawatmu. Apakah Anda ingin saya merawat adik sepupu Anda juga? Nona Moreno, Ellen Moreno. Fans dengan cepat tersadar. Dia tahu bahwa Ellen adalah teman Katie Cobb. Dia juga berpikir untuk meletakkan tangannya di atasnya. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Tapi Jess tidak hanya melakukan itu. Dia bahkan menabrak Harvey karenanya. Ini hanya mengerikan baginya. Setelah diingatkan ketika kepalanya dihancurkan oleh botol bir. Dan pengawalnya dikirim terbang dengan satu tamparan. Fans gemetar sebelum dengan marah berteriak pada Jess. Kemarilah, Jess. Minta maaf kepada Sir York sekarang juga. Sekarang, tuan muda yang datang tidak bisa menahan nafas. Para wanita cantik menutup mulut mereka. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Mereka semua tahu siapa fans. Pria itu sama sekali tidak takut pada apapun. Dia adalah CEO yang tangguh untuk dilawan. Namun dia bersikap rendah hati di depan Harvey. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Lebih penting lagi, fans adalah sepupu Jess. Dia adalah kartu truf Jess melawan Harvey. Dalam benak semua orang, Harvey tidak hanya harus berlutut, tetapi dia juga akan berakhir dengan nasib buruk saat fans muncul. Padahal, tidak ada yang berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Bahkan film tidak akan memiliki alur cerita yang dramatis. Fans tidak hanya sama sekali tidak berguna, tetapi dia bahkan berdiri di sisi Harvey. Ini sungguh memalukan. Wajah semua orang terus berkedut. Mereka tidak bisa mengerti mengapa orang luar acak bisa membuat fans begitu patuh. Jess berdiri sambil menggertakkan giginya. Apa yang terjadi padamu, fans? Tidak peduli seberapa kuat Harvey di luar, dia tetap harus berlutut di tempat seperti ini. Dia tidak berarti apa-apa. Tamparan. Bahkan sebelum Jess selesai berbicara, fans langsung mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajahnya. Siapa yang menyuruhmu mengganggu makan Sir York? Tamparan. Siapa yang menyuruhmu pergi ke teman Nona Cobb? Tamparan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melawan Sir York? Apakah kamu memiliki keinginan mati?
Apakah kamu tidak tahu siapa Sir York itu? Fans terus menamparkan Jess, membuatnya terhuyung ke belakang dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Bab 3858. Jessie merasa sangat kesal. Dia menutupi wajahnya yang bengkak ketika dia dengan marah berteriak. Mengapa kamu memukulku? Fanstov. Siapa sebenarnya Harvey York? Bukankah dia hanya turis? Jadi bagaimana jika dia dari negara H? Kami menginjak orang-orang seperti ini setiap tahun. Kau seharusnya membantuku. Kenapa kamu berpihak padanya? Jess sangat marah. Dia merasa tak berdaya dan merasa benar-benar jengkel juga. Dia tidak mengerti mengapa kartu trufnya begitu takut pada Harvey. Bahkan jika Harvey adalah orang yang cakap di negara H, ini masih bukan alasan bagi kekuatan lokal di kota Blackburn seperti Jess dan fans untuk merasa takut. Orang-orang dari negara H tidak berhak pamer di tempat seperti ini. Selain itu, dalam benak Jess, dia mungkin tidak perlu takut pada orang yang ditakuti fans. Tidak peduli apa, dia masih tuan muda ketiga dari keluarga Lee Laut Selatan. Bahkan jika dia tidak pantas menjadi penerus keluarga, dia tetaplah seorang pria dengan otoritas yang sangat besar. Mengapa dia bahkan takut pada turis jika memang begitu? Jika tersiar kabar tentang ini, reputasinya akan ternoda seluruhnya di Blackburn City. Bahkan mungkin seluruh Laut Selatan. Julian York menunjukkan kekaguman. Sir York terlalu pandai dalam hal ini. Dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk tampil setelah datang jauh-jauh ke Laut Selatan. Tapi Harvey sudah mengurus semuanya tanpa dia menggerakkan satu otot pun. Julian semakin memandang Harvey saat ini. Vince York bukan siapa-siapa lagi baginya. Saat ini, dia baru saja menyisihkan sampah dari Harvey. Julian ingin naik pangkat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menyalakan api untuk orang seperti Harvey. Kamu masih bertingkah tangguh. Faris menamparkan wajah Jess. Aku memberimu satu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf sekarang juga. Jess menutupi wajahnya saat dia dengan marah berteriak. Aku tidak akan pernah berlutut kepada siapapun. Fans. Tamparan. Fans menamparkan Jess dengan tatapan pahit. Apakah kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan salah? Kamu mau mati. Fans. Jess meludahkan gigi saat dia mundur selangkah. Cukup. Ini cukup. Apa yang membuatmu begitu takut pada pria ini? Aku sudah membaca filenya. Dia hanya seorang turis yang bercerai dari negara H. Dia bahkan tidak punya $1.000 untuknya. Kenapa aku harus takut padanya? Bahkan jika kamu takut padanya, itu tidak berarti aku harus melakukannya. Apa kamu lupa siapa guruku? Aku hanya murid luar. Tapi seniorku pasti bisa menangani Harvey jika aku memanggilnya sekarang. Kenapa aku harus berlutut kalau memang begitu? Dia tidak bisa mengerti mengapa fans yang tinggi dan perkasa begitu takut pada Harvey. Jess benar-benar malu. Usai memarahi fans, Jess lalu menunjuk Harvey dengan senyum dingin di wajahnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengikat sepupuku, Harvey. Tapi kamu harus tahu bahwa aku bukan dia. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapanmu. Aku tidak akan pernah berlutut kecuali kamu tidur 6 kaki di bawah tanah. Kata itu tidak ada dalam kamusku. Kerumunan bersorak setelah mendengar kata-kata Jess. Seperti inilah rupa tuan muda berperingkat teratas. Dilihat dari ini, fans benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan Jess. Tidak ada yang mengira fans hanya menggonggong dan tidak menggigit. Bab 3859. Bodoh. Si bodoh itu. Ketika dia melihat Jessie bertindak sembrono, Fanstov hampir menangis. Dia tanpa henti menamparkan Jess karena dia ingin dia tahu bahwa Harvey York bukanlah manusia biasa. Situasi hanya bisa diselesaikan jika mereka meminta maaf kepada orang seperti itu. Dia tidak menyangka Jess akan menolak kebaikannya dan mencari kematiannya sendiri. Kamu
Vance menunjuk Jess sambil menggertakkan giginya. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, kamu sendirian. Siapa kamu sebenarnya? Aku membawamu ke sini untuk berurusan dengan Harvey. Bukan saja kamu tidak melakukan itu. Kamu bahkan menamparkan wajahku dan menghinaku. Apakah kamu lupa siapa yang mendukungmu naik ke tampuk kekuasaan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya akan berurusan dengan Anda setelah saya selesai dengan Harvey. Kita lihat apa kau masih berani pamer di depanku setelah itu. Kamu pikir kamu mengesankan setelah pamer untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kamu hanya seorang pelayan untuk aliansi seni bela diri kota Blackburn. Guruku tidak lain adalah wakil ketua organisasi. Senior saya adalah talenta terbaik organisasi. Jess tampak seperti telah mendapatkan kembali keberaniannya. Dia merasa seperti dia benar-benar bisa mendapatkan kembali harga dirinya saat ini. Kamu sudah selesai, Harvey. Anda akan segera melihat, seru Jess dengan dingin, sambil menunjuk ke arahnya. Aku tidak suka meminta bantuan seniorku, tapi kamu memaksaku. Saya baru saja mendapat SMS. Dia akan segera datang. Pamer di depannya nanti kalau berani. Kamu tidak tahu siapa seniorku, kan? Dia sendiri Trey Bierstadt. Apa? Trey Bierstadt. Selain Harvey, semua orang sangat terkejut. Bahkan wajah Julian York sedikit berubah setelah mendengar nama itu. Sir York, Trey orang yang sulit ditembus. Bisik Julian di telinga Harvey. Dia adalah talenta terbaik dari aliansi seni bela diri Blackburn City. Dia petarung yang cukup mumpuni dengan kekuatan King of Arms. Lebih penting lagi, mereka memiliki organisasi yang perlu dikhawatirkan. Mereka akan mengungkapkan senjata besar mereka jika kita menghapus talenta terbaik mereka. Ini akan sangat sulit. Kita harus keluar dari sini sekarang. Saya akan meminta bantuan. Harvey tersenyum. Tidak dibutuhkan. Jess merasa sangat angkuh setelah melihat perubahan ekspresi Julian. Itu benar. Dia sudah menuju ke sini sekitar 10 menit yang lalu. Dia akan segera datang. Seru Jess dengan senyum dingin. Kamu akan segera berakhir dengan mengerikan. Kerumunan tersentak setelah mendengar kata-kata Jess. Tuan muda juga bersorak untuknya. Lagi pula, mengenal seseorang seperti Trey sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jess memiliki kekuatan di Blackburn City. Tanpa pikir panjang, semua orang mulai iri pada Jess. Dia bisa menginjak-injak siapapun yang dia inginkan dengan latar belakang itu. Bakat terbaik dari aliansi seni bela diri Blackburn City. Trey Bierstadt. Apakah dia begitu mengesankan? Harvey menyilangkan lengannya sebelum dengan tenang berjalan ke arah Jess. Bukan hanya dia. Aku juga akan menginjak-injak pemimpin organisasi jika dia datang. Hahaha, Anda masih pamer. Jess menilai Harvey dengan ekspresi lucu di wajahnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Harvey. Bab 3860. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan pemimpin organisasi? Jika seniorku mendengar tentang ini, kamu akan mati dalam beberapa detik. Bahkan 100 dari kalian tidak akan cukup untuk melawannya. Jika dia mau, dia bisa menamparmu di seluruh dunia. Kamu lebih baik menghargai saat-saat terakhirmu. Ketika seniorku ada di sini, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengemis. Jeslie tidak mau lagi berbicara dengan Harvey York. Dia belum pernah melihat pria sombong seperti itu sepanjang hidupnya. Para wanita cantik kembali sadar sebelum memelototi Harvey dengan jijik. Lagi pula, dia tidak berhak memprovokasi orang yang begitu kuat seperti Jess. Apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk mendapatkan seseorang, Sir York? Julian York menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Dia mencoba memperingatkan Harvey lagi setelah memeriksa teleponnya untuk informasi lebih lanjut. Trey Bierstadt adalah puncak King of Arms yang mengalahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya di Blackburn City.
Namanya bukan hanya untuk pertunjukan. Seseorang bahkan menganggapnya orang yang paling menjanjikan untuk menjadi dewa perang Laut Selatan kedua. Keluarga Moreno, keluarga Cobb, dan keluarga Lee telah memintanya untuk menjadi menantu mereka. Semuanya juga memberikan penawaran yang sangat menarik untuk itu. Kita harus berhati-hati. Saya kenal dengan Inspektur Files dari kantor polisi kota Blackburn. Bahkan Trey harus memberikan penghormatan ketika dia tiba di sini. Wajar saja. Setelah membaca informasi Trey, Julian khawatir Harvey akan rugi. Bahkan Vince York dan Lexi York tidak bisa mengambil apapun dari saya. Apa menurutmu aku tidak bisa berurusan dengan orang seperti Trey? Jawab Harvey dengan tenang. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menginjak-injak pemimpin aliansi seni bela diri kota Blackburn. Kenapa aku bahkan takut padanya? Julian membeku sebelum dia berhenti mengucapkan sepatah kata pun. Vroom. Belum 10 menit berlalu. 3 Rolls-Royce melaju sebelum mereka dominan parkir tepat di depan orang banyak. Segera setelah itu, 8 pria berjubah melompat keluar dari mobil. Tangan mereka semua kosong. Tetapi penampilan keras dan tatapan dingin mereka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah seniman bela diri yang ahli. Segera, seorang pemuda jangkung dan tampan berjubah datang. Setiap langkah yang dia ambil dipenuhi dengan aura yang luar biasa sambil menunjukkan tatapan dinginnya, memberi orang rasa superioritas. Trey Bierstadt, bakat terbaik dari aliansi seni bela diri kota Blackburn. Banyak orang membuka situs web organisasi dan membandingkan gambaran besar di dalam dengan orang di depan mereka sebelum mereka tersentak. Aman untuk mengatakan bahwa Jess cukup mengesankan untuk memanggil seseorang seperti Trey. Ekspresi Fenstoff sedikit berubah. Dia tidak menyangka Jess juga akan membawa dukungan sebesar itu ke sini. Dia menyesali tindakannya sebelumnya. Dia pikir dia seharusnya membela Jess dan malah menghancurkan Harvey. Para wanita cantik itu benar-benar terpesona saat melihat kedatangan Trey. Seorang playboy kaya seperti Jess bahkan tidak bisa membandingkan dirinya dengan pria menarik seperti Trey. Begitu Trey datang, baik Jess maupun fans harus menyingkir. Harvey pasti akan menderita karena bertindak begitu tinggi dan perkasa. Banyak orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka ingin membuat lelucon tentang Harvey. Mereka ingin melihat Harvey diinjak-injak. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.